memelihara itu. Jangan sampai ketika pintu sudah dibuka, lalu kita menjauh dari pintu itu. Ketika cinta sudah diterima, lalu diganggu oleh cinta kepada yang lain. Inilah yang mesti kita jaga. 1 detik saja lalai mengingat Allah, itu sudah menjadi suatu aib gitu. Artinya wajib wara dari sesuatu yang membuat lalai kepada Allah. Nah, tingkatan untuk menuju yang tingkatan atas ini loh ya. Ada tips-tipsnya nggak Bu ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi sahabat Ribat Nuraniyah Hashimiyah dalam program Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sufi. Tentu masih bersama guru kita yang senantiasa selalu setia menemani kita bersama, memberikan pencerahan dan syarahan kepada kita semua, yakni Abuya Dr. Aldomi Putra MA. Bagaimana Bu ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua kru Ribat Nuraniyah juga diberikan kesehatan, termasuk Bang Dodo yang senantiasa menemani, dan Gus Farel Pakih luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini tema yang akan kita diskusikan adalah masih berkaitan dengan maqamat-maqamat untuk tahapan-tahapan atau stasiun-stasiun untuk mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah. Nah, pada kesempatan ini salah satu tahapan lagi itu adalah wara. Apa itu wara sebetulnya? Kan ini yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Mungkin dalam istilah fikih ada juga memakai istilah wara, dan tasawuf pun memakai istilah yang disebut dengan istilah wara. Namun kemudian jika kita pahami lebih lanjut bahwa sebetulnya wara ini tidak hanya sesederhana yang kita bayangkan mungkin. Nah, mungkin secara umum bahwa wara itu adalah menjauhkan diri, kemudian menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya itu sesuatu yang syubhat, entah apakah itu jika sesuatu yang haram, bahkan sesuatu yang halal. Inilah yang kemudian saya jadi teringat kembali dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ingat kami bahwa Al-Imam Al-Ghazali membagi 4 klasifikasi tingkatan daripada wara. Yang pertama, beliau menyebut dengan istilah wara'us syuhud wal qada. Yang kedua, wara'us salihin. Yang ketiga, wara'ul muttaqin. Dan yang keempat, wara'us siddiqin, atau bisa juga disebutkan wara'ul awliya is-siddiqin. Namun pertanyaannya kemudian, bagaimana kita memahami lebih lanjut, kemudian menelusuri, bahkan mengamalkan sampai tingkatan wara yang keempat tadi. Ini yang kemudian kita mohon pencerahan lebih lanjut kepada Abuya. Apa sebetulnya itu wara dan bagaimana tingkatan wara, dan dalam konteks maqamat kesufian bagaimana kita harus mengamalkan sifat wara ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bu ya, sekedar prolog. Mohon penjelasannya kepada sahabat ngopi dimanapun berada. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmu shalihat wa fi fadlihi tammul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil muslimin. Amin. Baik para pemirsa Ribat dimanapun berada, kita kembali dalam konten kopi. Katanya ngobrol pintar ala sufi, walaupun kita bukanlah orang sufi. Amin, amin.
Tadi kita sudah disuguhkan oleh Ustadz Dayat berkenaan dengan wara. Ini yang kita bahas ini semuanya menopang poin awal yang kita bicarakan. Poin awal. Apa poin awal yang kita bicarakan dari kemarin itu adalah at-taubah. Menopang taubat itu. Supaya taubatnya oke, dan dia kembali, benar-benar kembali, semuanya ini penumpangnya itu. Kemarin kita sudah sampai pada sabar. Kemudian setelahnya kita mulai masuk dalam tatanan wara, yang hari ini kita coba bincangkan persoalan wara itu. Kalau kita lihat misalnya apa yang dikatakan oleh Sayyid Al-Jurjani, beliau kan mengatakan wara itu adalah ijtinabus syubhat khaufan minal wuqu' fil muharramat. Wara itu memelihara atau menjauhkan diri dari hal yang subhat. Kenapa? Khawatir nanti terjerumus ke dalam hal yang haram. Artinya apa? Di sini babnya adalah memelihara. Babnya menjaga. Pada kesempatan ini kita membincangkan menjaga atau memelihara hal-hal yang memungkinkan menjerumuskan seseorang hamba untuk masuk ke lembah, jangankan yang haram, ke hal yang subhat pun tidak boleh seorang hamba itu sampai terjerumus. Makanya kalau kita melihat ini, tadi kalau Ustadz Dayat mengatakan ada dalam istilah fikih itu, ia memelihara diri dari yang subhat itu. Itu yang dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya yang hal itu sudah jelas, yang haram itu telah jelas. Dan antara yang halal dan yang haram, inilah yang disebut dengan hal yang subhat. Subhat itu sederhananya apa, Bi? Kan nggak jelas, halal haramnya nggak jelas. Apakah ini halal atau haram? Yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka kalau kita tidak mengetahui bahwa ini adalah hal yang halal, hal yang haram, maka semestinya kita jauhi itu. Nah, itu poin satu. Ketika kita mencoba membincangkan ini, menjauhkan sesuatu yang membuat kita terganggu. Kalau kita masuk dalam tatanan hal yang muharramat, itu akan mengganggu fokus kita kepada Allah, akan mengganggu kekhusyukan kita kepada Allah, akan mengganggu sabar kita kepada Allah, akan mengganggu ikhlas kita kepada Allah, akan mengganggu khauf kita kepada Allah, akan mengganggu roja kita kepada Allah, akan mengganggu muhasabah kita kepada Allah, lalu akan mengganggu kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya mesti dipelihara. Lalu ketika kita mencoba lagi misalnya menyimak apa yang dikalamkan oleh Muhammad bin Alauddin bin Ibn Alan As-Siddiqi, beliau mengatakan, "Indal ulama tarku ma la ba'sa bihi hazran mimma ba'sa bihi." Jadi wara itu juga meninggalkan sesuatu yang biasa aja, atau menganggap enteng sesuatu. Menganggap enteng sesuatu. Ini biasa aja. Ini boleh nggak? Boleh. Atau kadang-kala kan ada istilah ini itu. Kalau kita bicara di kampung-kampung itu kan ada sesuatu yang dianggap ulimatir ridho. Masih ingat nggak kajian ulimatir ridho? Ini pasti orang sudah paham, orang sudah ridho aja ini. Ngambil jambu orang, misalnya. Iya. Lalu ambil padi orang di sawah. Atau durian orang jatuh ke ini dia, tanah dia. Nah, gitu. itu dianggap seolah-olah itu masuk dalam wilayah ulimatir ridho. Nah, ini juga bahagian dari itu. Maka kita mesti berhati-hati di bab ini. Lalu kita menganggap sesuatu, ini boleh aja. Kan sah-sah saja ya. Nah, itu menganggap sesuatu biasa. Itu tidak boleh. Karena kita tidak sedang memelihara. Jadi, jangan biasakan diri dengan sesuatu. Ini biasa aja. Ini boleh aja. Dan menganggap sesuatu itu biasa. Gitu. Mohon maaf sebelumnya, Bia. Bagaimana kita bisa memetakan bahwa ini yang biasa-biasa saja ini sesuatu yang halal atau yang syubhat atau yang haram gitu. Kan istilahnya dalam tataran fikih misalnya bahwa ada yang memang sudah jelas keharamannya, ada yang
yang sudah jelas kehalalannya, tapi ada yang mustabihat, ada yang masih ragu-ragu antara haram atau halal kan gitu. Nah, dalam pada fikih kan sebetulnya udah selesai aja babnya begitu. Kalau kalau begitu kan ya silahkan pilih yang mana aja dah kan gitu, mau diambil atau tidak. Tapi kan dalam tasawuf kata Buya tadi sangat berhati-hati terhadap itu, walaupun bahkan itu halal kan Buya. Walaupun bahkan misalnya sesuatu yang halal gitu. Nah, ini yang harus kita berhati-hati. Artinya apa? Jika belum jelas sesuatu itu kebolehannya atau sesuatu itu untuk kita, jangan dulu diembat. Kan kadang-kala begitu. Walaupun ada tasbih, walaupun ada apa misalnya minyak wangi misalnya, lalu pun ada tempat-tempat, semuanya mesti izin Bukan sebetulnya. sendal gasap ya. Nah, dan macam-macam lah soalnya. Tapi ini yang menarik itu apa yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah ketika mencoba mengatakan ini. Wara itu adalah kafun nafsi anirtika bima takrihu aqibatuhu. Wara itu menahan diri dari sesuatu yang dikerjakan. Boleh jadi sesuatu yang dikerjakan itu yang ada akibatnya. Ada, atau dalam bahasa lainnya hal yang menimbulkan kebencian, berdampak negatif, kira-kira begitu. Jadi jangan asal mengerjakan sesuatu itu, nah ini boleh-boleh saja, sehingga itu mengganggu ke dalam bab zikir kita. Misalnya orang banyak gini, kenapa ini berdampak kepada perjalanan? Kalau kita tidak memelihara, tidak memastikan sesuatu itu, ini sudah jelas. Kalau dalam konteks makanan ini halal atau haram itu ya. Yeah. Yang halal itu jenisnya kan sudah jelas ya. Jenisnya sudah jelas. Lalu caranya kan juga harus diperhatikan. Jadi bukan hanya semuanya hanya asal diembat saja, semuanya asal dimakan saja begitu. Jadi beginilah. Kalau kita mau mencoba memperhatikan ini, semuanya kita harus nahan diri untuk apa saja. Semuanya mesti mengendalikan diri. Menahan, mengendalikan, menjaga. Apalagi dengan hal-hal yang subhat. Kan orientasinya ini, pemeliharaan ini adalah masuk ke dalam hal-hal yang kita sebut dengan subhat yang tadi itu. Tidak jelas statusnya. Nah, itu kalau itu terjadi, dikerjakan itu dan sesuatu itu dianggap biasa saja, maka ini juga yang akan masuk dia dan akan mengganggu dia kepada apa yang akan kita kerjakan itu. Kenapa? Karena kalau kita mau tadi Ustaz Dayan menyebut ada wara' orang awam misalnya. Wara' orang awam itu ya meninggalkan yang subhat itu. Meninggalkan yang subhat dalam versi fikih itu waroknya orang awam. Itu masih awam itu ya. Itu waroknya walaupun orang subhat ya. Iya, yang subhat itu. Kalau subhatnya orang khas gimana? Subhatnya orang khas itu tarku ma yaqtiru qalbi. Meninggalkan sesuatu yang membuat kalbu menjadi kotor. Nah, sudah mulai berbeda kan? Iya. Maka kita tidak lagi membincangkan yang tadi, apakah ini hal subhat atau gimana. Tapi subhat dalam versi orang khawas, orang mulai khusus itu adalah meninggalkan sesuatu yang membuat kalbu menjadi kotor, dan meninggalkan sesuatu yang membuat kalbu menjadi syak, meninggalkan sesuatu yang membuat kalbu menjadi gelap. Walaupun dalam fikih sesuatu yang membuat kotor hati itu sesuatu yang boleh secara fikih, sesuatu yang halal. Oh, tidak ada ceritanya sesuatu yang boleh itu. Tadi kan sudah dikatakan. Misalnya contohnya kan tidak, dalam fikih kan sudah jelas itu. Sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Itu tidak boleh, tidak jelas halal haramnya. Apa kemungkinan dalamnya? Kemungkinan ada dua. Kemungkinan halal dan kemungkinan haram. 50-50. Maksud saya Bu ya, tadi mungkin saya salah menggunakan kalimat. Maksud saya sesuatu yang boleh itu yang nggak terkait dengan hukum fikih. Misalnya sesuatu yang boleh itu begini. Membicarakan orang sesuatu yang positif kan biasanya sah-sah saja. Misalnya kita ngobrol dengan kawan, membicarakan kawan sesuatu hal yang positif, bukan menggunjingkan dia misal, bukan menjelekkan dia. Tetapi kadang-kadang dalam obrolan tertentu, kadang ada aja saja teman yang tersinggung oleh obrolan kita tanpa kita sadari. Obrolan begitu kan sah-sah saja, boleh-boleh saja secara
ini gitu. Cuman Enggak, kita sedang tidak melakukan legitimasi terhadap obrolan apapun. Poinnya itu adalah meninggalkan sesuatu yang membuat kolbu menjadi kotor. Membuat kolbu jadi bermasalah. Misal, tadi menurut Ustaz Dayat, membincangkan orang itu biasa-biasa aja, kan kita ngobrol sama orang itu kan biasa aja. Nah pertanyaannya, ngobrol yang biasa itu bikin kolbu bermasalah nggak? mungkin di awalnya serasa nggak, cuman kadang semakin. Nah ini dia yang harus diperhatikan. Tinggalkan sesuatu yang membuat kolbu itu jadi masalah. Maka masa lalu itu ditinggalkan, Ustaz Dayat. Jangan dibawa-bawa. Kalau dibawa-bawa berabe ntar urusannya. Masa lalu biarlah jadi berlalu ya. Nah makanya nggak usah. Jadi spion itu tidak harus selalu dilihat. Kalau selalu dilihat spion, itu mobilnya bisa tabrakan. Nah jadi obrolnya santai. Tapi membuat kolbu menjadi bermasalah, maka tinggalkan obrolan itu. Bagaimana kolbu-kolbu yang terpengaruh? Makanya kan bicara itu kan biasa. Atau apa namanya? Gini, ketawa itu biasa nggak? Biasa. Biasa aja. Tapi kalau ketawa terbahak-bahak, lalu banyak ketawa, itu buat kolbu akan menjadi keras. Dan itu mesti ditinggalkan. Dan pokoknya terserahlah mau bilang apa saja, tetapi sesuatu itu mengganggu kolbu, maka itu sudah masuk dia dalam wilayah subhat. Sebagaimana Dalam sebagaimana candaan itu biasa, tapi kalau candaan yang berlebihan, nah itu dia. Makanya kita harus hati-hati. Di sini makanya sumbernya begini ya. Kalau kita bicarakan ini, menjaga lisan. Menjaga lisan itu banyak makna. Jika lisan ini dibiarkan bicara, walaupun bicaranya biasa saja atau banyak bicara, itu akan berpengaruh ke dalam. Makanya kata Nabi itu apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau mau berkata yang baik-baik saja, kalau enggak diam gitu. Nah, kita mulai situ. Memelihara kalam. Kalam itu mesti dipelihara sehingga kalam itu juga nanti memberikan efek ke dalam kolbu. Kalau kalamnya tidak benar, kolbunya juga bermasalah. Semuanya itu dijaga. Maka prosesi awal itu untuk menjaga kolbu, jaga dulu dari makanan. Makanan itu mesti dijaga, yang dimakan itu mesti haram, mesti yang halal. Tidak boleh yang subhat. Kan yang tadi jaga makan dari yang subhat. Artinya apa? Jangankan yang haram, yang subhat pun tidak boleh. Jika ada makanan yang subhat, itu mengganggu kepada si salik. Itu membuat si salik tidak nyaman. Misal, ini orang yang sedang melakukan latihan riyadhah, zikir, suluk. Itu kan salik itu dilarang untuk tidak makan daging misalnya. Daging itu bagaimana? Halal? Halal. Tetapi itu berpengaruh kepada si salik yang sedang duduk untuk berzikir. Kenapa? Banyak hal problemnya. Nanti kalau dia makan itu, dia panas, duduknya nggak bisa lama, kan akhirnya zikirnya kurang. Jadi ini bukan masalah mengharamkan yang halal, tidak begitu. Tapi bagaimana bisa mengendalikan diri itu, menahan diri. Nah, supaya kolbu bisa terjaga. Yang paling khawatirkan itu apa? Jika tadi disebut ada kolbu dikotori dengan hal-hal yang membuat dia tidak nyaman, maka bagaimana kolbu itu bisa menikmati zikirnya? Maka ini PR kita sejatinya, bagaimana memelihara kolbu. Jadi wara itu memelihara kolbu supaya kolbu menjadi bening, menghindari kolbu dari khatir-khatir yang tidak benar. Ujungnya apa? Wara dalam versi Thariqah itu adalah meninggalkan sesuatu yang membuat kolbu menjadi was-was. Meninggalkan sesuatu yang membuat kalbu menjadi was-was. Atau yang membuat sesak kolbu. Yang tidak membuat kolbu itu tidak nyaman dia. Tidak nyaman kolbu itu apa yang kita maksud? Kolbu yang tidak nyaman itu adalah kolbu yang tidak ada nama Allah di dalamnya. Itu yang perlu dijaga. Memelihara itu. Sehingga ada kalam Nabi yang sering, ini populer sih dibicarakan oleh orang. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang bikin kamu tidak ragu.
Jadi kalau kita ragu-ragu ngerjakan sesuatu itu tinggalkan. Artinya semua yang berhubungan dengan syak, yang bikin kita ragu, yang fihi raib, itu mesti ditinggalkan. Jadi jangan kita melakukan apa saja, tapi itu bikin kita ragu. Nah ini yang perlu kita pelihara. Karena al-yaqinu la yuzalu bisyak, berarti itu kaidahnya biaya. Oh iya. Kita kan mesti jaga kolbu. Karena ujungnya itu adalah, wara itu kan pemeliharaan terhadap kolbu, yang kolbu itu selalu sofi. Sehingga kalau kolbu sofi, itulah yang dipilih, al-Mustafa sofi. Jadi kalau kita mau jadi orang pilihan, peliharalah kolbu tetap sofi, tetap bening. Tapi jika kolbu belum bening, usaha kita adalah membeningkan kolbu. Makanya tahapan-tahapan kemarin itu sekarang kita kan masuk dalam ranah pemeliharaan. Pelihara diri supaya sabar. Pelihara diri supaya ikhlas. Pelihara diri supaya benar. Pelihara diri supaya ada roja dan khauf. Pelihara diri supaya bisa selalu bermuhasabah. Pelihara diri supaya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana selalu pemeliharaan itu ada. Jadi jangan biarkan diri kita begitu saja. Inilah esensinya kalau kita coba melihat wara itu. Bagaimana menjaga diri. Memelihara diri itu. Supaya jangankan terjerumus kepada perbuatan dosa. Kepada muqaddimah dosa pun tidak boleh. Kalau itu luar biasa, itu kalau tingkatan ini. Bukan luar biasa. Semestinya inilah capaian yang mesti. Dan itu belum apa-apa. Artinya tidak ada satu detik pun waktu yang mubazir dari nah, itu mengingat dia. Allah. Makanya kalau kita masuk dalam pembahasan ini, ada kaidah yang sudah populer dan kaidah itu mesti kita pahami. Apa kaidahnya? Sayyatul muqarrabin hasanatul abrar, atau sayyatul abrar hasanat al muqarrabin. Ada kan kaidah itu? Jadi mungkin bagi seseorang lain itu hal yang biasa, tapi bagi dia tidak biasa. Iya. Makan juga. Itu misalnya bagi orang itu oke saja, tapi kalau makan banyak itu bermasalah. Walaupun itu yang halal. Iya. Yang halal. Nah ini yang mesti dijaga. Bagaimana suasana kolbu. Jadi menjaga suasana kolbu inilah yang kalau masuk dalam tatanan thariqah itu. Bagaimana suasana kolbu itu tetap nyaman, tetap dia bersama dengan Allah, dan kolbu itu tidak dikotori. Dan kolbu itu tidak diberi ruang-ruang kegelapan. Tidak diberi ruang syak kepada kolbu. Jika ruang diberi kepada kolbu ruang syak, ruang kegelapan, itu orang melakukan dosa itu semuanya memberi ruang untuk kegelapan itu. Maka tugas kita bagaimana memelihara. Supaya kolbu terpelihara, maka pemeliharaan kolbu itu mulai dari pemeliharaan qalib. Mulai dari pemeliharaan bab kesyariatan. Mulai dari anggota tubuh kita ini, mulai memelihara kolbu itu. Jadi memelihara kolbu itu tidak bisa langsung saja ke sana. Enggak, mulai dulu dari bawah. Mulai dulu dari qalib. Pelihara dulu qalib. Jika qalibnya oke, maka kolbunya oke. Dan sebaliknya, bagaimana kita memelihara kolbu ini, kemudian nanti jika kolbu terpelihara, maka dia akan terpancar keluar. Maka kolibnya juga terpelihara. Iya, tadi ini ya, saya teringat lagi dengan ternyata hukum ya. Ini kalau di fikih itu, saya tahu singkat saya ya, kan ada hukum wajib, haram, mubah, makruh, mandub misalnya. Dan misalnya al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya untuk wajib, kemudian suatu ketika hukum bisa berubah. Dari yang wajib bisa jadi haram, wajib bisa jadi makruh, wajib bisa jadi sunnah. Ternyata di dunia hakikat pun, di dunia tasawuf, sesuatu yang tadi ya Buya katakan sesuatu yang halal, bisa berubah menjadi haram gitu kan. Sesuatu yang boleh-boleh saja, bagi kalangan sufi, wajib menghindarinya. Karena takut menjerumuskan hati ke dalam jurang lalai, kemaksiatan segala macam. Artinya kan hukum-hukum itu jadi ini menarik juga itu ya. Jadi bahwa di dalam dunia hakikat itu hukum-hukum itu juga banyak yang dipakai gitu kan. Cuman ada satu pertanyaan Bu ya. Tingkatan bagaimana cara mencapai
tingkatan yang Buya sebutkan tadi, yang terakhir itu, yang kalau yang sepemahaman saya terhadap Imam Al-Ghazali tadi itu kan berarti tingkatan sudah masuk tingkatan wara as-siddiqin jatuhnya itu kan Buya ya. As-siddiqin bahwa 1 detik saja lalai mengingat Allah itu sudah menjadi suatu aib gitu. Artinya wajib wara dari sesuatu yang membuat lalai kepada Allah. Nah, tingkatan untuk menuju yang tingkatan atas ini loh ya. Ada tips-tipsnya nggak Bu ya untuk para salikin yang sedang belajar proses itu? Sebetulnya tadi itu kita sedang bicara tips untuk itu, Sadaya. Jadi yang kita bincangkan itu tips untuk itu. Mulai dari tahapan kesyariatan. Dalam bab syariat itu kita mesti pelihara makanan. Pelihara makanan. Lalu kenapa bicara babnya makanan tadi itu? Karena semuanya berpengaruh. Kulullah min nabata minal haram fannaru aula bihi. Segala sesuatu yang tumbuh dari yang haram, maka yang paling pas untuk dia itu adalah neraka. Nah, makanya kita harus berhati-hati dalam bab itu. Kenapa mulainya dari itu? Karena mulai dari bab kesyariatan yang tadi kita masukkan dalam istilah qalib. Bagaimana menjaga? Semuanya itu akan berpengaruh. Kalau sudah diperbuat, dilakukan, jalan keluar. Ya, kalau sudah diperbuat kan tugas kita kembali taubat, minta ampun. Nah kan ini prosesi kita kan itu. Minta ampun, cek semuanya persoalan yang ada, ya kan? Dimuhasabahi, lalu kita minta ampun kepada Allah, takut dan khawatir, lalu kita serahkan semuanya kepada Allah, ikhlas, lalu kita bersabar, lalu kita pelihara. Nah kita kan prosesnya sekarang, proses pemeliharaan itu. Bagaimana memelihara tidak lagi terjerumus ke dalam hal itu. Nah, makanya jika kolbu selama ini tidak aktif menyebut nama Allah, kemudian taubat kembali ditalkin oleh seorang mursyid, seorang guru, lalu dibimbing untuk selalu mengingat. Nah, jika sudah dibimbing misalnya diingat, belajar mengingat misalnya ada kurikulum-kurikulum dalam zikir itu, lalu diikutin. Nah, menjaganya apa? Menjaganya adalah misal 1000 sehari, maka menjaganya zikirnya mesti 1000 sehari, jangan kurang dari 1000. Bagaimana memelihara itu? Lalu biasa itu. Nanti kalau nggak bisa sekarang, besok kan bisa dikodok. Nah, itu pembiaran namanya. Harus warak juga dari hal itu. Harus warak dari hal itu. Itu baru tahapan 1 kalau kita mau masuk di situ. Maka bagaimana menjaga itu? Kalau tadi kita masuk kepada wara'ul khawas. Wara'ul khawas itu yang tadi kita sebut meninggalkan sesuatu yang membuat kolbu jadi kotor. Nah, sekarang di atasnya itu ada lagi, Ustaz Dayan. Itu baru tatanan kolbu. Di tatanan kolbu dalam bahasa kita ini dari bab syariat baru masuk thariqah. Kan bab hakikatnya belum masuk. Nah, kalau kita mau tingkatkan lagi ke atas, wara'ul khasul khassah. Atau waraknya orang khusus. Bagaimana? Warak orang itu adalah menolak sesuatu yang membuat sesuatu itu ada sangkut paut dengan selain Allah, itu yang perlu dijaganya. Artinya apa? Dia harus selalu bersama dengan Allah. Lalu yang dipeliharanya adalah sesuatu yang membuat dia tidak bersama dengan Allah. Bagaimana dia menjaga itu? Lalu bagaimana dia menjauhkan itu? Dan apalagi? Lalu dia mesti menghilangkan atau mesti menjauhkan sesuatu yang menjadi penghalang pintu untuk dekat kepada Allah. Atau dia harus singkirkan pintu-pintu yang menjadikan dia terjerumus kepada untuk tidak mendekat kepada Allah. Pintu itu harus dibuang, pintu itu harus dihilangkan, harus dihindari. Dan kemudian dia bagaimana menuju Allah itu dengan sebaik-baiknya. Ini kalau disebut, orang menyebutnya sudah masuk dalam bahasa Syekh Abdul Qadir Isa itu, dia sudah nyebut ini waraknya al-arifin. Waraknya arifin itu bagaimana selalu dia bersama dengan Allah. Lalu dia menjaga bagaimana tidak terpengaruh oleh yang lain. Ya, dan lingkungan salah satu yang mempengaruhi itu. Iya, makanya kemarin kita bicara apa kemarin? Sabar. Sabar itu artinya apa kemarin? Sabar itu adalah orang yang bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, sekarang dia sudah bersama dengan Allah, sudah sabar. Berarti ini sudah di atas wukuf ma'iyah yang kata Buya kemarin. Lalu apa yang harus dilakukan?
yang harus dilakukan itu adalah dia selalu memelihara kebersamaannya dengan Allah itu. Berarti tingkatan ini bisa dikatakan wara' fil musyahadah ya. Ya kalau dia bermusyahadah dan dia harus jaga kemusyahadahannya dia. Itu sudah masuk level tadi tingkatan khasul khas berarti ya. Khasul khas begitu. Dia menjaga bagaimana ketika dia sudah memandang, dia sudah bersama dengan Allah. Sudah ma'iyah yang kemarin kita sebut dengan istilah sabar itu. Innallaha ma'as sabirin. Lalu dia jaga kebersamaan itu. Jadi jika sudah bersama, jangan kasih ruang untuk yang lain mengganggu kebersamaan itu. Kalau ente kasih ruang, bahaya ente. Makanya jika sudah bersama dengan Allah, jangan kasih ruang untuk makhluk untuk mengganggu kedekatan kita bersama Allah. Karena pada akhirnya akan menimbulkan kecemburuan ya, Bu. Bahaya itu. Hati-hati kita di situ. Ini kalam ini bisa dibawa kemana-mana, Ustaz Dayat. Ini penting dan ini manfaatnya besar. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, jangan jauh dari situ. Atau dalam bahasa lainnya, jika kita sudah bersama orang yang dekat dengan Allah, yang harus kita pelihara itu apa? Jangan sampai ada orang yang menjauhkan kita darinya. Jika kita sudah bersama para kekasih Allah, lalu jangan sampai ada orang lain mengganggu kita dengan kekasih Allah. Sama halnya dengan orang yang sedang mau akan menikah misalnya, lalu jangan ada orang lain yang mengganggu pernikahannya itu. Camkan itu, Ustaz Dayat. Nah, kembali kita ke sini. Bagaimana kita menjaga? Menjaga. Tadi sudah bersama dengan Allah. Karena ini lanjutan dari yang kemarin itu. Terus kalau kita bicarakan titiknya sudah masuk melewati kolbu itu, sudah masuk fuad. Sudah masuk fuad. Maka kalau orang sudah seperti ini, kalau dia sudah bersama dengan Allah, itu dia dengan syair yang dibaca itu Allah Allah malana maulan siwa Allah. Terus apa lagi? Hafal sih ya. Waduh kacau, saya kira hafal. Sama aja mungkin kita nggak hafal. Lalu ketika dia manggil Allah, dia menyeru kepada Allah, Yahu, faqala, ya abdi anallah. Lalu Allah menjawab, wahai hambaku, saya adalah Allah. Nah, itu yang mesti dijaga. Kalam yang sudah disaud dijaga. Jadi tugas kita itu bagaimana memelihara itu. Jangan sampai ketika pintu sudah dibuka, lalu kita menjauh dari pintu itu. Ketika cinta sudah diterima, lalu diganggu oleh cinta kepada yang lain. Inilah yang mesti kita jaga. Jaga itu. Karena Allah itu, dia tidak mau cintanya terbagi. Bagi Allah, dia mesti number one. Dan selama-lamanya. Dan konsekuensinya harus mau memilih salah satu di situ. Ya. Bukan konsekuensi harus memilih, sebetulnya tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Tidak ada. Kalau masih memilih berarti tauhidnya masih bermasalah. Itu kan kalau kita kemarin ngaji Jawamil Asrar kan begitu. Jika ada muwahhid dan wahid, jika dipahami ada muwahhid dan wahid, musyrik. Benar nggak? Iya. Itu kemarin kita membincangkan itu. Tapi ini sangat sinkron sekali dengan itu ya sangat ini sekali Bang Dodo, tidak ada pilihan. Yang adanya satu konsekuensi untuk selalu patuh kepada Allah Ta'ala. Maka ini bagian akhir ini Ustaz Dayat, apa yang mau kita bincangkan ini. Apa kata Syah Al-Qaram ini? Sebelum itu ya, maaf. Ada lagi nggak tingkatan di atas itu tadi musyahadah, sudah tataran musyahadah. Masih ada lagi nggak di tataran lebih dari khasul khas tadi? Misalnya pada tataran muqabalah misalnya. Ada yang lebih itu Nabi, nggak ada lagi di atas Nabi. Itu waraul kamilah itu istilahnya biaya. Jadi kalau Nabi itu sudah pasti itu. Ini kan bahasanya bagaimana selalu kita berada pada wilayah itu. Jadi kalau kita mulai turunkan sedikit,
Orang kan biasanya begini, semua peribadatan itu tujuannya apa? Untuk menjadi orang takwa atau Ya. mayoritas banyak gitu. Dimanapun kita sering dengarkan kalam-kalam gitu. Maka ini harus diperhatikan. Kalau seseorang itu disebut dengan takwa, apa indikatornya? Maka salah satu indikatornya adalah alamatut taqwa al-wara'. Salah satu indikator ketakwaan itu dia wara'. Maka dia juga mesti menjaga ketakwaan dia itu. Orang misalnya puasa. Buah dari puasa itu apa? La'alakum tattaqun. La'alakum loh. Tattaqun. Lalu dapat dia takwa. Ketika dia sudah takwa, selesaikah dengan urusan itu? Belum. Jaga ketakwaannya itu. Pelihara ketakwaannya itu. Misalnya Ustaz Dayat kemarin baru dapat master. Jaga kemasteran itu. Maksudnya apa? Menjaga ijazah? Enggak. Ente harus jaga posisi ente itu ketika sudah master, maka perilakunya jangan seperti perilaku S1, kira-kira begitu. Itu gambaran sederhana loh untuk memelihara itu. Jadi, alamatut taqwa al-wara'. Wa alamatul wara' wukufu inda subhat. Wa alamatul wara' wukufu inda syubhat. Inda subhat. Gimana penjelasan itu ya? Tanda seseorang itu sudah wara', maka dia berhenti dari hal-hal yang berhubungan dengan syubhat. Nggak dia sentuh lagi hal yang syubhat. Nggak tertarik lagi. Nggak tertarik lagi. Walaupun orang mau menyuruh nggak tertarik lagi. Bukan lagi menahan dirinya lagi, tapi sudah nggak tertarik lagi. Jangan bilang kita kan satu grup. Nggak ada itu urusan itu nggak ada lagi. Jadi itu yang disebut dengan alamatul wara'. Wukuf inda syubhat. Udah berhenti urusan itu. Jadi harus berhenti. Kan boleh-boleh saja kita bangun komunikasi. Oh no. Nggak, stop. Satu sisi kan, mohon maaf nih, orang akan mengartikan satu sisi dengan hal-hal yang seperti ini. Akan mengatakan bahwa, oh memang ternyata tasawuf itu se-eksklusif itu kan gitu. Kan dalam tataran sosial, padahal kan nggak begitu juga kan. Gitu. Ini yang harus dipahami. Di sini itu tidak butuh apologis. Tidak perlu ada pembelaan. Ya. Begini loh. Kalau mau nanti jalan ini, ikutin begini. Pelihara diri untuk tidak masuk dalam lembah syubhat. Jaga diri itu. Tidak masuk lagi. Saya masih ingat begini. Saya dulu itu hobi juga main ini. Main ceki. Saya juga pernah main ceki, Ustaz Dayat. Walaupun nggak pinter-pinter amat. Tapi yang nggak boleh itu apa? Judi nggak boleh. Ya. Kalau sedar main saja kan boleh. Ya. Boleh nggak main kartu? Iya, saya juga pernah juga. Enggak, saya tanya, boleh nggak main kartu? Sekedar main kartu? Sekedar kartu boleh-boleh aja. Boleh. Kan nggak boleh nggak ada judinya. Ustaz Dayat sudah dipanggil orang Ustaz. Main kartu tuh boleh nggak? Masih boleh nggak? Nggak boleh lagi. Hukum asalnya boleh loh. Iya, tapi sudah berubah. Tapi bermasalah dia. Iya. Walaupun itu sudah boleh, itu mesti tinggalkan. Tidak boleh lagi dilakukan. Ya. Di dalam Minangkabau itu kan nenek mamak punya kopiah datu. Jadi ketika dia tanggalkan kopiah datunya, itu kan suatu hal yang aib, kecatatan di tengah masyarakat. Dia harus menjaga muruah wara dia di situ kan, tetap menjaga. Dia harus jaga di situ. Jadi, tapi satu hal yang harus dipahami, wara yang kita maksud di sini bukanlah yang berhubungan dengan konteks kemanusiaan, yang menjaga diri kita supaya dihormati orang, tidak. Tapi bagaimana kita selalu bisa menjaga kebersamaan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana alamatul khauf itu al-hazan. Tanda seseorang itu ada cemas, khauf, dia sedih. Wa alamatul raja husnul ta'ah. Dan tanda seseorang itu ada harapan, dia taat ya. Jadi kalau ada orang yang tidak taat, berarti tidak ada rojanya. Maka itulah kenapa semuanya itu berkesinambungan apa yang kita bicarakan ini. Maka bagian akhir yang kita katakan Ustaz Dayat, mulai dari kemarin kita bicara taubat, muhasabah, khauf, roja, apalagi as-sidqu, ikhlas, sabar, lalu wara, sekarang kita bicarakan. Semuanya itu untuk bagaimana menjaga itu semua. Kalau kita mau kembali, poinnya adalah bagaimana
dalam bab thariqah itu menjaga kolbu selalu bersama dengan Allah dan menjaga kolbu supaya kolbu tidak terkotori. Jika kita naik ke atasnya, bagaimana menjaga pandangan itu hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pandangan lain. Jangan kasih ruang kepada apapun bentuknya yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan semua sesuatu yang bikin kita ragu, tinggalkan semua sesuatu yang bikin kita bermasalah. Saya masih ingat itu, para guru itu bilang begini, jika media sosial itu membuat kita ragu, maka tinggalkan media sosial. Jika sesuatu yang ada hal lagi yang membuat kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan sesuatu yang membuat kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan harapannya supaya kita semua bisa terpelihara baik secara kesyariatan qalib maupun secara ketarikatan qalbu, maupun setelah itu ada yang kita sebut dengan hakikat dan ma'rifat. Allah jaga kita. Amin. Dan Allah jaga kita selalu bersamanya. Amin. Dan tentunya harapan jika selalu terjaga, maka kita bersama dengannya dan menuju hadratnya. Amin. Sampai ke hadratnya. Amin. Sesuai dengan apa yang diinginkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya. Penjelasan yang sangat menyentuh kalbu. Luar biasa, sahabat ngobrol pintar ala Sufi, ngopi dimanapun berada. Gimana, masih hangat kopinya kawan-kawan sahabat? Nah, tadi sebagaimana penjelasan syarahan oleh Abuya kita, luar biasa. Mudah-mudahan ini sebagai cambuk tempaan bagi kita bersama yang sedang terus berproses untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan tadi jelaslah bagi kita semua bahwa tak ada lagi pilihan kecuali jika ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan segala hal-hal yang tidak bermanfaat, yang menurut kita mungkin biasa-biasa saja, tetapi terkadang sesuatu yang biasa-biasa saja itu sering melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang biasa-biasa saja yang membuat kita lalai secara tidak sadar kepada Allah, itu justru dihindarkan oleh orang-orang sufi, orang yang mengecap dalam dunia hakikat, apalagi sesuatu yang haram, apalagi sesuatu yang syubhat. Maka disitulah harus ada konsistensi daripada kita, upaya kita untuk tetap terus berjalan menuju Allah, untuk meninggalkan itu semua yang tidak bermanfaat daripada Allah, untuk jalan kepada Allah. Terima kasih banyak sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan pantengin terus channel Ribat Nuraniyah Hasyimiyah dalam program Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sufi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Ahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.